Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangannya sama-sama. Kita percaya hari ini ada sukacita yang baru di rumah-rumah, amin. Sebelum kita bersatu dalam pujian dan penyembahan saat ini, mari sama-sama kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami datang dengan kesungguhan hati kami menanti hadirat-Mu Bapa. Engkau yang memenuhi hati kami, Engkau yang hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Kuatkan aku bertahan
Sebab itu hanya Engkaulah Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan. Bagimu segala kemuliaan ya Tuhan. Hadiratmu Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan you are worthy. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan. You are worthy of it all.
sudah memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan meninggikan nama-Mu dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipenuhi sukacita Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak pernah ragu sebab kesetiaan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin Saudara. Haleluya. Kau baik Tuhan, selamanya hebat. Mari kita nyatakan dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau baik Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan. Mari ekspresikan sukacitamu dalam hadirat Tuhan. Kami percaya di tahun ini kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Siap melompat bagi nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang bersukacita boleh sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga bersama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan saudara, saatnya kita akan mendengarkan pesan dari tim Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa. Sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom dan salam sejahtera. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, puji syukur kalau kami semua pada saat ini masih Kau beri kesempatan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Karena kami yakin percaya ketika 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Roh Kudus hadir. Karena itu kami percaya saat ini pun Engkau hadir dan senantiasa menuntun hati, roh, dan jiwa kami. Karena itu Tuhan, urapi berkati agar kami layak di hadapan-Mu, dan kami serahkan pagi hari ini penyampaian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus,
tentunya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua, ibu, bapak, dan saya, untuk berkumpul di tempat ini, untuk bersama-sama bersekutu. Yang kedua, tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Markus, yang telah memberikan ruang kepada saya untuk bisa menyampaikan sebagian isi hati Tuhan. Ibu, Bapak, tema yang diberikan kepada saya adalah integritas. Rupanya ini tema cukup luas, tema selama 1 tahun yang disampaikan oleh Pak Niko kepada jajaran GBI. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kita akan coba memahami definisi daripada integritas sendiri. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, integritas didefinisikan sebagai pertama adalah keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Yang kedua adalah jujur dan dapat dipercaya. Integritas berkenaan dengan jati diri. Integritas berbicara mengenai kesejatian, bukan kemunafikan. Jadi kebalikan daripada integritas adalah kemunafikan atau pura-pura. Integritas menyatakan apa adanya. Integritas adalah suatu kebenaran dan keteguhan untuk menyatakan diri dengan jujur, tanpa manipulasi dan keuntungan atau motivasi tertentu. Di dalam Alkitab memang tidak ada penjelasan tertulis mengenai integritas, tetapi yang tersirat hampir di seluruh Alkitab menggambarkan para orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang punya integritas. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus memiliki integritas? Karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dari seseorang. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebagai makhluk yang diciptakan, manusia citra Allah, Allah menghendaki kita untuk berusaha menjadi sama dengan Dia. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa yang baru saja terjadi adalah peristiwa pengangkatan seorang calon Kapolri yang beragama Katolik atau Kristen. Ini satu hal yang menarik dan unik, karena di dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, ini adalah yang kedua kali. Satu penghargaan yang luar biasa kepada Presiden kita untuk berani mengangkat seorang Kapolri dari warga negara Indonesia yang beragama Katolik. Kita melihat beliau sudah diuji kemarin oleh DPR dan lulus. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa beliau mempunyai integritas yang tinggi. Artinya, di dalam meniti karirnya, beliau senantiasa menjaga integritas sebagai anggota Polri. Kalau kemarin-kemarin
beliau seenaknya saja di dalam menjalankan tugas, tentu beliau tidak akan sampai ke batas yang saat ini adalah terpilih menjadi Kapolri di antara sekian pilihan yang harus dipilih oleh Presiden Jokowi. Beliau sudah dinilai berarti beliau jujur, beliau dinilai tidak munafik, beliau dinilai mampu, dan beliau dinilai berprestasi. Tetapi kita tidak mempermasalahkan di sini tentang prestasinya, tetapi kita kembali kepada jati diri tadi. Kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana seorang Yusuf yang punya integritas tinggi. Dari mana kita melihat Yusuf adalah seorang yang jujur. Dia senantiasa mempertahankan integritasnya untuk tidak ke kiri dan ke kanan ketika dia dicobai oleh istrinya Potifar. Dia lebih baik masuk penjara. Demikian juga selanjutnya. Akhirnya Yusuf terpilih menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Hanya satu yang tidak dimiliki Yusuf adalah kekuasaan. Tahta tetap di tangan Fir'aun. Tetapi dia diberi kepercayaan karena integritasnya yang jujur. Yang dinilai oleh Fir'aun, dia akan mampu mengatasi permasalahan di Mesir. Musa, ibu bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus adalah juga figur yang penuh dengan integritas. Tuhan tahu, walaupun akhirnya Musa tidak berhasil masuk tanah perjanjian karena sesuatu hal, tetapi sepanjang hidupnya Tuhan Musa mempertahankan integritasnya. Sehingga di mata Tuhan, dia menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk membawa umat Israel dari Mesir sampai ke ujung masuk tanah Kanaan yang akhirnya diteruskan oleh Yosua dan Kaleb. Integritas ibu bapak dan saudara. Tadi saya katakan di dalam Alkitab memang tidak tertulis atau secara tekstual kita temui. Tetapi saya katakan tadi hampir tersirat di seluruh Alkitab bahwa tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan adalah tokoh-tokoh yang punya integritas. Yakub, Abraham, dan yang tidak kita lupakan adalah Yesus sendiri. 3,5 tahun beliau melayani dengan integritas tinggi yang akhirnya dipertahankan sampai beliau di kayu salib. Ini pengorbanan yang tertinggi. Karena itu jadikanlah Yesus sebagai ideal type atau tipe ideal bagi kita semua. Setiap orang yang percaya harus memiliki integritas iman yang baik. Artinya jika ia percaya kepada Allah, maka ia harus memiliki sikap dan tindakan yang sesuai dengan imannya. Di dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, antara hati yang percaya dan mulut yang mengaku harus sinkron. Integritas diri. Yang dimaksud dengan integritas diri di sini adalah keterpaduan antara perkataan dengan perbuatan kita. Orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus karena mereka
tidak memiliki integritas diri yang baik. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang seperti ini tentunya tidak bisa menjadi teladan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang yang paling dekat dengan kita adalah pembantu. Karena itu hati-hati terhadap pembantu. Apalagi pembantu kita ikut ke gereja dan mendengarkan kita berkhotbah. Setelah pulang, ternyata apa yang kita khotbahkan beda dengan apa yang kita lakukan di rumah. Sehingga dia akan mencibirkan kita. Karena tidak sesuai apa yang dikatakan di atas mimbar dengan apa yang dilakukan di luar mimbar. Ini orang yang paling dekat. Karena itu hati-hati. Kita dengan sopir kita juga demikian adalah orang yang ada di dekat kita. Dia senantiasa meneropong apa yang kita katakan dan kita perbuat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, integritas sebagai pelayan, setiap orang percaya juga harus memiliki integritas pelayanan yang baik. Orang yang berintegritas baik dalam pelayanan adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika kepadanya dipercayakan suatu pelayanan oleh Tuhan sendiri, sesuai dengan talentanya, maka ia akan memegang teguh kepercayaan itu. Apakah itu tugas besar atau tugas kecil harus kita laksanakan. Ibu bapak, saya punya pengalaman, walaupun mungkin posisi saya di pemerintahan sudah cukup tinggi, di militer sudah cukup tinggi, tetapi di gereja saya harus tunduk kepada gembala saya. Kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berdiri. Tidak bisa suatu hal dipakai di semua tempat. Karena baju jabatan di kantor tidak bisa dibawa pulang, dimasukkan ke gereja. Karena itu saya mendapatkan tugas, sampai sekian tahun saya harus melayani, dapat jatah melayani satu keluarga yang isinya 4 orang. Kadang-kadang memang saya berpikir, kok saya diberi ini. Tetapi itu semua saya terima. Karena saya yakin percaya, itulah tempat saya berlatih. Untuk berlatih kesabaran, karena harus mengurus atau melayani satu keluarga yang kadang-kadang saya datang, mereka belum siap dan sebagainya. Tetapi itulah melatih kesabaran saya, melatih ketundukan saya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah integritas sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini penting Ibu Bapak. Kita ini adalah sepenuhnya orang Indonesia dan sepenuhnya orang Kristen. Jangan lupa ini. Kita masih ada di bumi Indonesia. Dan kita terima kasih Ibu Bapak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menempatkan kita semua ada di Indonesia ini? Tentu Tuhan mempunyai rencana. Terlebih lagi kita ini. Ibu bapak dan saya harusnya mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang sudah dipilih dan dipanggil. Tidak semua ibu bapak orang dipilih dan dipanggil Tuhan. Contohnya banyak. Orang-orang yang studi perbandingan, studi di IAIN sana, UIN, yang studi perbandingan agama, mereka juga belajar Alkitab, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Tetapi satu hal, mereka tidak dipilih dan dipanggil. Karena itu kalau ada pertanyaan, siapa Yesus? Jawabannya adalah, dia seorang nabi, dia orang baik. Karena itu kita yang sudah dipilih dan dipanggil ini, tentu harus membangun integritas yang benar sebagai orang Kristen. Ini. Sebagai orang Kristen dan seorang warga negara Indonesia, kita juga punya integritas. Tanggung jawab kita sebagai warga negara ini. Kita di sini, di Republik ini bukan orang kos-kosan atau orang anak tiri, tetapi kita anak kandung Republik Indonesia ini. Karena itu bagaimana kita membangun integritas sebagai warga negara yang berdasar
yang beragama Kristen. Artinya seorang warga negara yang mempunyai nilai-nilai Kristiani. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan justru sejalan dengan Pancasila. Kenapa Ibu Bapak saya mengajak ini semua? Gereja tidak boleh tercabut dari bumi Nusantara ini. Gereja tidak boleh tercabut dari bumi Indonesia ini. Gereja dalam arti bukan bangunan, tetapi umatnya, warganya. Karena itu kesadaran tinggi sebagai warga negara harus kita miliki. Integritas sebagai warga negara ini juga harus kita miliki. Kita harus merasa memiliki warga negara Indonesia ini. Dimulai dari yang kecil. Bagaimana kita care atau ada perhatian terhadap lingkungan kita. Kita care terhadap masalah bangsa ini. Apalagi saat ini bangsa ini masih menghadapi pandemi. Yang tidak hanya menghadapi pandemi, tetapi kita juga menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sosial politik, dan juga keamanan. Dan yang paling akhir kita menghadapi bencana. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Integritas bagi seorang Kristen adalah satu hal yang punya nilai tinggi. Karena orang akan melihat ini semua. Kenapa saudara? Karena integritas ini adalah khotbah yang tidak bersuara. Artinya, perilaku, perbuatan Anda semua ini akan diteropong. Baik oleh keluarga, baik oleh jemaat, maupun juga oleh masyarakat di sekelilingnya. Kalau Anda baik, orang akan berkata, dia orang Kristen yang baik. Kalau Anda tidak baik, itu orang Kristen yang enggak baik. Karena itu tuh Ibu Bapak dan Saudara, hal ini penting bagi kita semua. Untuk bisa kita membangun dan mempertahankan integritas ini. Saya kira Presiden kita sudah memberikan contoh yang konkret. Bagaimana menjadi seorang pemimpin Indonesia yang tidak ringan karena harus memimpin 260 juta rakyat Indonesia ini. Dengan keteladanan, kesederhanaan, kejujuran, dan kerja keras ini semua. Ini saya kira contoh konkret yang bisa kita teladani dalam hidup ini. Apakah di keluarga, apakah di gereja, lingkungan umat, apakah di masyarakat. Saya kira ini pemimpin yang tidak mudah kita temui. Dan beliau sudah memberikan contoh konkret kepada kita semua. Bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan saya pikir di level kepemimpinan apapun, hal ini bisa diterapkan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya katakan Yesus sebagai teladan Paulus di dalam hidupnya yang menunjukkan integritas. Di dalam Mazmur 22 ayat 16b, engkaulah adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Jangan khawatir Ibu Bapak dan jangan ikut-ikuti pemeo, jujur adalah hancur. Karena itu justru sebaliknya, bagaimana kita hidup dalam kejujuran, kebenaran, keadilan, dan itu semua akan membawa kita kepada kedamaian. Mungkin kita kehilangan sesuatu, mungkin capek, mungkin kita sakit, tetapi satu hal, dalam relung hati kecil kita akan jauh lebih bahagia daripada kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang bertopeng dan sebagainya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kunci
mengembangkan integritas yang pertama, perhatikan hal-hal yang kecil. Segala sesuatu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Kita juga sering tersandung karena hal-hal yang kecil. Karena itu selalu perhatikan hal yang kecil. Katakan tidak pada pencobaan. Ketika pencobaan datang, kita punya kuasa untuk berkata tidak. Sekalipun bila kita melakukan, tidak ada yang tahu. Tetapi saudara, mungkin orang tua dan saudara kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah menutup mata. Yang ketiga adalah jangan beda-bedakan kehidupan di depan umum. Dan ketiga, tidak dilihat orang lain. Jangan ingin dipuji orang, lakukanlah apa yang seharusnya kita harus lakukan. Baik dilihat atau tidak oleh orang lain. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Saya tutup Ibu Bapak. Dengan integritas yang tinggi, kita melihat calon Kapolri kita tidak sekedar kita doakan, tetapi juga kita lihat nilai-nilai yang sudah diteladankan beliau. Yang saya kira kita semua bisa mengakses di berbagai media sosial. Bagaimana beliau sebagai pemimpin publik adalah beliau membangun komunikasi dengan semua umat. Bagaimana beliau mampu ambek parama arta, artinya mendahulukan hal-hal yang penting. Sehingga beliau mampu menyelesaikan masalah-masalah besar yang berkait dengan misalnya penangkapan-penangkapan. Itulah integritas sebagai seorang anggota Polri. Tanpa banyak omongan, tanpa banyak publikasi, tetapi beliau menunjukkan karyanya. Dan itu diamini oleh semua orang dan juga lintas agama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ini anugerah yang luar biasa bahwa Tuhan sudah memilih dan kita berdoa agar beliau mampu mempertahankan integritasnya dan beliau mampu bisa merealisir apa-apa yang dijanjikan beliau di depan anggota DPR pada saat fit and proper test. Demikian Ibu Bapak, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Marilah kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus memiliki integritas di dalam kehidupan ini. Integritas ibarat khotbah yang tidak bersuara. Karena orang akan melihat bukan sekedar apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami perbuat. Terlebih-lebih sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa diteropong dan dinilai oleh semua pihak. Kami tidak mau Tuhan menyalibkan Engkau dua kali dengan perbuatan-perbuatan kami yang nista, perbuatan kami yang tidak benar. Sehingga Tuhan ini hanya mempermalukan semuanya. Karena itu Tuhan, ajar kami, ingatkan kami ya Roh Kudus, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu
untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Wanita Bethel Indonesia Rayon 18 akan kembali mengadakan ibadah online pada hari Kamis, 4 Februari 2021 melalui YouTube GBI Rayon 18. Ibadah sudah dapat diikuti mulai pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Astaida Panjaitan. Training for Trainer Discipleship Class diadakan setiap hari Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kepada seluruh mentor dan menti, tetap hadir, kita sama-sama menikmati pemuritan di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama Gembala Rayon 18, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Haleluya, kembali dibuka ibadah onsite GBI Mega Bekasi pada tanggal 7 Februari 2021, hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Pastikan Bapak Ibu Saudara mendaftar QR Code untuk protokoler kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti United Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891-8221-0422 dengan passcode UNITY. Kau pribadi yang selalu ada, menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang aku katakan. Kerajaanmu nyatalah, hidup ini ku bawa sebagai. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Rayon 18 mengadakan aksi peduli, yaitu melakukan pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Kepada jemaat yang rindu untuk menabur dalam rangka aksi peduli ini, dapat melakukan transfer melalui rekening atau QR yang terdapat di layar. Ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa.
Apa yang Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan Engkau titipkan, kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan, dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat penyertaan dan berkat-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dibebaskan Tuhan. Dan saatnya kami bersatu hati membawa setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan shalom untuk Indonesia. Kami percaya damai sejahtera boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan dengan iman percaya kami, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, hati-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk kondisi ekonomi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan bangkitkan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan pulihkan Indonesia ya Tuhan. Juga atas pandemi yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Engkau yang memutus Tuhan penyebaran virus corona yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga kami perkatakan dengan iman kami, Indonesia bebas dari corona, Indonesia pulih dari corona Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh para tim medis Bapak, biar Tuhan yang sertai dengan berkat kekuatan daripada Tuhan. Seluruh pasien-pasien yang ada Tuhan juga yang menyembuhkan setiap mereka. Bahkan obat-obatan, setiap vaksin yang sudah hadir di bangsa ini, biar Tuhan yang boleh pakai untuk memulihkan bangsa kami, untuk menyehatkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa perkatakan berkat untuk Pak Joko Widodo Tuhan Yesus sebagai presiden kami Bapa, dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kami, serta seluruh jajaran yang ada Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar roh yang takut akan Tuhan itu boleh ada Tuhan, itu boleh menuntun para pemimpin di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar lewat para pemimpin bangsa ini Tuhan, kesejahteraan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa membawa para pemimpin rohani kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya. Kami berdoa untuk Pak Andi, Gembala Rayon kami beserta keempat wakilnya. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan para pemimpin rohani kami beserta dengan keluarga Tuhan. Tuhan yang pertajam visi-Mu atas kehidupan setiap mereka Bapa. Tuhan yang limpah-limpahkan hikmat daripada-Mu Bapa. Bahkan Tuhan juga berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan, penjagaan, perlindungan yang sempurna atas seluruh para pemimpin rohani kami bersama dengan keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan untuk Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Engkau berkati seluruh gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting sampai pada gembala-gembala kul Tuhan. Berikan mereka hati terus sebagai seorang gembala Bapa, untuk boleh memuridkan, untuk boleh mengembalakan, untuk boleh membawa setiap domba-dombanya Tuhan untuk lebih dahsyat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan.
Akhirnya kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Rayon 18, juga seluruh umat Tuhan yang bersama-sama beribadah Tuhan hari ini bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada saat ini, berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Tuhan, kami percaya janji-Mu senantiasa digenapi atas hidup setiap mereka Bapa. Tuhan, umat-Mu yang sakit hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu yang hari ini sedang lemah Tuhan, berikan kekuatan yang ekstra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Bahkan Tuhan, umat-Mu yang sedang berduka cita, limpahkan Tuhan sukacita surgawi atas kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah pekerjaan setiap umat-Mu, diberkatilah rumah tangga kehidupan umat-Mu, bahkan kesehatan setiap umat-Mu Tuhan juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan waktunya kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita siapkan hati kita, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.